Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Sekarang tanggal 12 Oktober guys. Pukul 18 lewat 16 menit ya. Jadi gue mendapatkan pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya begini. Bisa dibantu bahas abangku? Nah, ini dari siapa nih? Dari Abdul Halim ya. Bisa dibantu bahas abangku, dibeli turun terus, dibeli turun terus, dijual naik terus. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira seperti itu guys ya. Nah, lu jangan menjadi orang yang merasa paling ini guys, paling menderita di pasar modal. Nah, itu guys. Kenapa? Karena mungkin lu ngerasa wah kayaknya bukan bukan passion gue nih di pasar modal karena saham yang gue beli turun sedangkan saham yang gue jual malah naik gitu ya. Dan sekarang gue akan berdasarkan pengalaman pribadi ya, gue akan memberikan salah satu tips cari cara cuan gampang di pasar modal. Nah, ini cuma salah satu tips dan gue yakin ada beberapa orang yang sudah menyadari hal ini sebenarnya. Cuman sulit menerapkannya. Jadi gini guys, sebenarnya nggak ada rumus kalau misalkan lu beli saham, saham yang lu beli pasti turun. Gue juga pernah merasakan hal tersebut guys. Sering merasakan hal tersebut. Kan kita beli saham nggak mungkin. Kadang-kadang saham kita langsung naik. Nggak. Bisa jadi dia turun dulu. Turun dulu baru kemudian naik. Atau mungkin turun kemudian satu lama baru beberapa bulan kemudian naik. Kayak gitu ya. Dan lu jangan berpikir orang-orang hebat di luar sana, influencer seperti gua gitu ya. Kemudian bandar-bandar pemain gede itu nggak pernah rugi. Mereka nggak pernah cut loss. Sering guys, mereka cut loss itu sering. Jadi lu jangan merasa orang yang paling menderita di pasar modal. Tapi gue mau memberikan salah satu tips yang sebenarnya sangat sederhana, di mana lu bisa cari cuan dengan gampang di pasar modal, yaitu dengan memanfaatkan momentum dividen. Ini paling gampang loh guys, dan berdasarkan pengalaman pribadi artinya gue udah beberapa kali melakukan hal ini ya, udah melakukan hal ini beberapa kali. Karena gini, kan tadi gue bilang tidak ada rumus ya, di mana orang lu beli saham, kemudian saham itu turun. Kemudian atau lu jual saham kemudian saham itu naik. Sederhananya saham itu pasti akan turun ketika banyak yang jual. Udah seperti itu guys. Lebih banyak yang jual daripada yang membeli. Sebuah saham akan semakin naik karena lebih banyak yang beli daripada yang jual. Nah, yang paling sering terjadi adalah sebuah saham turun karena dia tidak bernilai, karena nilainya kecil. Contoh, kita kemarin bahas apa ya, saham yang gue bahas itu CPRO. Tahu nggak, CPRO adalah salah satu saham yang sejak awal listing sampai saat ini, listingnya kalau gue nggak salah tahun 2000 berapa, 2000 CPRO nih ya, coba kita lihat CPRO. CPRO itu tahun 2007 kalau gue nggak salah, CPRO. Dia dari awal sampai saat ini nggak pernah membagikan dividen guys. Setahu gue dia nggak pernah membagikan dividen. Makanya dia kalau jeblok lama, lama banget. Bisa di angka gocap itu lebih dari berapa bulan? Dia 2006 tuh, 2026, 2006, 2007 kan. Lama digocap 3 tahunan, lama lagi digocap 3 tahunan. Jadi itu perusahaan ya, nilainya sedikit. Ya lu mau ngapain beli di perusahaan yang gak bagi dividen? Tapi guys ya, dengan memanfaatkan momentum dividen, contohnya nih ya, ketika MPMX dia turun ke harga nih misalkan, kemudian lu udah tahu nih bahwa perusahaan ini akan membagikan dividen yield sebesar 10%. Lu kalau lihat dari EPS-nya MPMX kan bisa dia membagikan dividen yield 10% atau lebih. Dan kalau perusahaan membagikan dividen yield 10% menjelang hari pembagian dividen, itu 90% dia naik. Nah, ketika naik ini lu jual. Sama seperti PTBA. Gue beberapa kali melakukan hal ini. Gue nggak ambil dividennya. Beberapa teman-teman mungkin udah pernah tahu juga ya. Contoh yang di sini nih guys. Waktu di tahun 2000 ini nih. Ya, 2022 nih.
Gue udah beli waktu di angka segini nih, 2.700-an, 2.500-an. Naik, buat ini. Ingat nggak yang waktu dia bagi 600 per lembar? Bukan yang pas 1.000, tapi di tahun sebelumnya. Dia di tahun 2022, PTBA itu dia bagi dividen 600 per lembar. Nah, itu gue udah punya dari harga 2.500-an, bahkan 2.300 apa berapa gitu. Dan gue belinya cukup banyak di situ ya. Nah, kemudian dia bagi nih di harga dia bagi di angka 688 nih. Kemudian sahamnya naik sampai ke angka 4 ribuan. Ya kan? Ya udah, jual. Dan dia melakukan hal itu lagi. Kan dia turun lagi, gua beli lagi. Sampai akhirnya di tahun 2023 dia bagi 1.000. Bagi 1.000 itu di tahun 2023 di tanggal 23 Juni. Sebelum tanggal 23 Juni gue beli. Jadi itu adalah contoh ya, MPMX, Bukit Asam, ini nih. Kemudian CLPI, tahu CLPI ya? CLPI dia mendekati hari pembagian dividen itu naik. Sama seperti Hexa. Turun dia kan, kemudian dia mendekati hari pembagian dividen naik sampai 6.000. Ternyata dividen yang dibagikan itu di angka 600. BBRI sama. Kalau dia dikasih turun terus, yieldnya bisa ngasih 8%. Coba, mungkin nggak BBRI turun sampai ke angka 4.000? Kecil kemungkinannya. Karena kenapa? Ya dia di angka 4.900, 4.800 itu udah 4.500 itu udah banyak yang beli. Karena semakin turun, semakin gede yieldnya. Nah, dalam proses nanti lu beli sahamnya kemudian sampai ke hari pembagian dividen, itu baru ada drama-drama. Oh, nanti ada penurunan suku bunga, kemudian nanti asingnya keluar, asingnya masuk. Itu cuma cerita-cerita aja. Serius. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi gua ya guys ya, cara paling gampang mendapatkan cuan adalah dengan memanfaatkan momentum dividen. Cari saham yang berdividen tinggi, lu beli jauh sebelum kumdetnya. Kemudian lu jual. Kalau misalkan lu tidak mau mengambil dividen, lu jual pada saat mendekati kumdet. Itu lu 90% cuan. Kayak begitu, guys. Nah, cuman ada PR. Tapi kan lama, Bang. Nah, iya memang kuncinya adalah sabar. Memang di pasar modal itu memindahkan uang dari orang yang tidak sabaran ke orang yang sabar, guys. Jadi bisa jadi ya, yang tadi menanyakan kenapa kalau gua beli turun, kalau gua jual naik, ya mungkin memang termasuk orang yang belum terlatih kesabarannya. Pernah nggak gua merasakan hal tersebut? Pernah. Nggak sabaran. Gitu, guys. Astra nih contoh nih ya, kumdet nih. Nanti kumdet akan turun tuh, bisa jadi di hari Senin. Turun, cuman lu lihat di nanti dividen final Astra tuh bisa loh bagi dividen 480 450-an. Bisa nggak kalau misalkan dia turun ke angka 4.500? Bisa aja. Tapi terlepas dari nanti menuju ke kumdetnya akan ada cerita, oh kemudian pangsa pasarnya tergerus, kemudian penurunan daya jual, penurunan pembelian mobil nasional dan sebagainya itu cerita-cerita yang ada dan dibuat ya untuk di Astra ini ada bahan perbincangan gitu loh. Tapi kalau lu hitung secara matematis sederhana, ketika dia berpotensi membagikan dividen besar ya, berpotensi membagikan dividen besar nanti di tahun 2024, dia sahamnya akan turun. Saat itu turunlah itu lu beli, kemudian nanti pada saat mendekati kumdet biasanya dia akan naik. Itu cara cuan paling gampang di pasar modal berdasarkan pengalaman ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.